Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah, menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat taat. Hadir dalam majelis ilmu adalah salah satu amal ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan pada diri kita untuk bisa melakukannya. Maka kita patut mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis 94. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Hakim ibn Hizam an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bay'ihima. An Hakim ibn Hizam, saking Hakim ibn Hizam, ani nabiyyi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi, al bay'ani, utawi wong kang dol tinuku
wong kang adol lan wong kang tuku iku bil khiyari kelawan khiyar. Malam yatafarraqa selagine urung pisah sapa al-bay'ani. Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi hatta yatafarraqa sehingga pisah sapa karone. Fa in sadaqa mongko lamun jujur sapa karone wa bayyana lan jelasaken sapa karone burika mongko ten berkahi lahuma kanggo karone fi bai'ihima ing dalem tultinukune al bai'ani wa in katama lan lamun nyembunyiaken sapa karone wa kadzaba nyembunyiaken aib barang wa kadzaba lan goroh sapa karone muhiqqat mongkoten apus apa barakatu bai'ihima keberkahan tultinukune al-bay'ani. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang dibolehkannya khiyar. Diriwayatkan dari Hakim Ibni Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang melakukan jual beli, penjual maupun pembeli itu boleh khiyar selama keduanya itu belum berpisah. Atau Nabi bersabda, ini rawi yang ragu apakah Nabi bersabda malam yatafarraqa atau hatta yatafarraqa. Dari sisi makna itu sama. Malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah, atau Nabi berkata sampai keduanya itu berpisah. Apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan aib yang ada pada barangnya, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila keduanya itu menyembunyikan aib dan berbohong, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli di antara keduanya. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang permasalahan khiyar di dalam jual beli. Khiyar itu artinya adalah jadi secara atau hak ya, jadi khiyar itu adalah hak untuk, secara bahasa itu artinya apa? Khiyar itu memilih. Nah, memilih itu pasti memilih antara yang terbaik di antara keduanya. Jadi khiyar itu adalah bolehnya penjual dan pembeli memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Jadi ketika seseorang melakukan akad jual beli, transaksi jual beli, maka diperbolehkan khiyar, artinya diperbolehkan penjual atau pembeli untuk memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan jual belinya. Yang pembeli membatalkan membelinya atau dilanjutkan. Yang penjual melanjutkan menjualnya atau dia membatalkan untuk menjualnya. Itu namanya khiyar dan ada hak untuk itu. Dengan ketentuan-ketentuan yang di dalam hadis ini nanti akan disebutkan. Dan khiyar itu ada 3 macam. Ada namanya khiyarul majlis, ada namanya khiyarus syarat, ada namanya khiyar al-aib. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqih. Ada khiyarul majlis, ada khiyarus syarat, ada
kemudian khiyarul aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan al-bay'ani bil khiyar. Orang yang melakukan jual beli, penjual dan pembeli, al-bay'ani di situ yang dimaksud adalah al-bai' wal mushtari, orang yang menjual dan orang yang membeli itu bil khiyar boleh untuk melakukan khiyar malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Artinya khiyar di sini yang dimaksud adalah khiyarus syarat, khiyaru asyarti. Jadi keduanya penjual maupun pembeli itu memberikan syarat khiyar. Salah satu dari keduanya memberikan syarat khiyar dalam jual beli mereka. Ini yang disebut dengan khiyarus syarat. Kalau khiyarul majlis itu sudah otomatis melekat dalam jual beli. Ketika seseorang misalnya melakukan jual beli, dia masih ada di dalam majelis itu, dalam majelis akad. Majelis itu yang dimaksud majelis akad, bukan majelis taklim, tetapi dalam tempat. Nah, gitu aja biar nggak salah paham. Di tempat transaksi jual beli, berarti masih di toko itu. Misalnya kalau ini di toko, karena jual beli nggak mesti di toko. Artinya di tempat jual beli. Misalnya masih di toko itu, maka penjual atau pembeli itu boleh membatalkan jual belinya. Misalnya dia mengatakan, saya nggak jadi membeli karena dia berpikir ini terlalu mahal, atau dia berpikir ini kurang bagus. Kemudian ketika dia masih di situ, dia mengatakan, saya nggak jadi membelinya. Atau penjualnya, saya nggak jadi menjualnya karena menurut dia terlalu murah harganya kalau dijual kepada dia dengan harga seperti itu. Itu namanya khiyarul majlis. Dari penjual maupun pembeli, selama dia masih ada di tempat itu, dia memiliki hak memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Itu namanya khiyarul majlis. Kalau khiyarul syarat, artinya dua orang penjual atau pembeli, selama dia masih belum berpisah, dia bisa memberikan syarat khiyar. Nah, ini saya beli tetapi syaratnya saya nanti bisa untuk dengan syarat nanti ada khiyar. Jika saya ternyata nggak cocok, saya kembalikan dalam waktu biasanya dalam waktunya adalah 3 hari. Dalam waktu tempo 3 hari. Jika nanti saya berubah pikiran, maka saya akan batalkan jual belinya. Ini namanya khiyarus syarat. Jadi dilakukan khiyarus syarat malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah, masih di tempat itu, keduanya bisa mengajukan syarat khiyar. Kalau khiyarul aib itu adalah khiyar ketika seseorang sudah melakukan jual beli, kemudian ternyata ditemukan ada aib pada barang yang dibelinya. Maka seketika itu dia dibolehkan untuk mengembalikan barang itu atau membatalkan jual belinya. Semua ketika khiyar itu ada ketentuan-ketentuannya sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Aisyata qalat. An Aisyata, tetapi sebelumnya ada penjelasan dalam hadis ini yang belum kita jelaskan. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Fa in sadaqa, apabila keduanya itu jujur dalam jual beli.
apabila keduanya itu jujur, penjualnya itu jujur ketika dia menjajakan barangnya, dia jujur, tidak mengatakan sesuatu yang bohong seperti yang dilakukan oleh banyak para penjual. Misalnya penjualnya mengatakan, ini tadi sudah ditawar orang sekian, padahal belum ada satupun orang yang menawarnya. Dia bilang sudah ditawar orang sekian. Itu namanya kadzib, dia berbohong, tidak jujur. Atau dia mengatakan misalnya, barang ini barang yang terbaik, padahal masih ada yang lebih baik dari barang itu. Yang dia tahu hal tersebut, tetapi dia sengaja berbohong. Nah, itu kalau bohong. Jujur itu ya mengatakan apa adanya sesuai dengan fakta barang yang dimiliki. Wabayyana, artinya jujur dari penjual seperti itu, atau jujur dari pembeli. Pembelinya jujur, penjualnya juga jujur. Pembelinya tidak mengatakan tadi saya beli kayak begitu aja, harganya cuman 100.000. Padahal dia belum membeli sebelumnya kepada orang lain, tapi dia bilang tadi saya di sana nawar harganya 100.000, di sini kok 200.000 kata dia. Dia bohong. Nah, ini namanya dia enggak jujur. Jadi pembeli itu harus jujur, penjual itu juga harus jujur. Apabila keduanya jujur, maka nanti dia akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli yang mereka lakukan. Wabayyana artinya keduanya menjelaskan aib. Aib yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Dari sisi penjual itu menjelaskan, dari sisi pembeli itu juga menjelaskan. Karena jual beli pada masa lalu itu kan dilakukan barang dengan barang. Berbeda dengan sekarang, pada umumnya jual beli pada masa sekarang itu membeli dengan uang. Nah, dengan uang, artinya yang dituntut di sini dijelaskan ada aibnya atau tidak, itu yang menjelaskannya adalah penjual. Karena pembeli itu dia uang itu kan sama saja. Kecuali ada yang pakai uang palsu, ya. Tapi nggak mungkin kalau dia menjelaskan ini uangnya uang palsu atau uang mainan, ya jelas nggak jadi jual beli. Ya, kalau uangnya uang mainan atau uang palsu. Nah, tetapi uang baru atau uang lama, uangnya itu masih kaku atau sudah jelek, itu kan nilainya tetap sama. Kalau uang kertas, kalau uang kertas itu nilainya sama. Uangnya sudah lusuh sekali, tapi ada tulisan 100.000. Nah, kemudian ada uang masih baru, tapi tulisannya 2.000. Pilih yang mana? Pilih tetap meskipun lusuh, meskipun jelek, tetapi yang tulisannya 100.000. Nah, artinya lusuh atau tidaknya, baru atau lama, uang itu tidak dinilai dari sisi itunya. Nah, tetapi kalau barang yang dijual itu tentu ada barang yang misalnya lama dengan yang baru beda. Barang yang ada aibnya dengan yang tidak itu berbeda, sehingga harus dijelaskan. Nah, pada masa yang lalu, pada masa sekarang juga masih ada jual beli itu dilakukan secara barang dengan barang. Jadi kalau misalnya beras dijual dengan jagung, atau kalau itu makanan, atau baju dibeli dengan padi misalnya, jual belinya seperti itu. Barang dengan barang. Nah, di situ penjual atau pembeli harus menjelaskan aib yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Kalau seandainya ada aib, tidak boleh seseorang itu menyembunyikannya. Nah, kalau wa in katama wa kadzaba, apabila penjual dan pembeli itu menyembunyikan aib yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Di situ misalnya ada yang sobek, dia
dia sengaja nggak memberitahukannya, atau ada barang yang kurang bagus yang itu merupakan cacat yang bisa mengurangi harga barang tersebut, dia sengaja untuk menutupinya karena dia nggak ingin nanti harganya turun. Kemudian dia sengaja untuk menutupnya, menutup aib yang ada pada barang yang dia perjualbelikan. Kalau penjual atau pembeli melakukan itu, maka jual belinya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan artinya ada tambahan kebaikan dalam jual beli yang dia lakukan, ada keberkahan pada barang yang dia jual atau yang dia beli, dan ada keberkahan dari uang yang dia dapatkan dari jual beli tersebut. Barang dan uang tersebut menjadi mubarak atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan untuk penjual ataupun pembeli. Syaratnya apa? Syaratnya harus jujur penjual dan pembelinya, dan syaratnya yang kedua harus menjelaskan seandainya ada aib yang ada pada keduanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sedikit sekali para penjual dan pembeli yang jujur. Banyak sekali para penjual, para pedagang yang mereka itu tidak jujur dalam berdagang dengan harapan bahwa mereka akan bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka mengira bahwa dengan berbohong maka dia akan cepat untuk mendapatkan hasil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dia bisa cepat kaya. Misalnya dia membeli barang-barang yang itu banyak aibnya misalnya. Dia memang baru keluaran dari pabrik, kalau dilihat sepintas itu sama, keluaran dari pabrik sama, sepintas antara yang nggak ada aibnya dengan yang ada aibnya. Tetapi dia sengaja cari kulaan dari pabrik yang itu ada aibnya. Dia sengaja membelinya, kemudian dia menjualnya dengan harga di bawah pasar sedikit, karena sebenarnya dari pabriknya sudah langsung dihargai bisa kurang dari separuh yang biasa, dengan harga yang sangat murah karena memang ada aibnya. Tetapi dia sengaja membelinya untuk dijual sama dengan harga yang tanpa ada aib, atau dikurangi sedikit tanpa kemudian menjelaskan aib yang ada pada barang tersebut. Itu kalau dikalkulasi hitung-hitungan, keuntungan dia bisa sangat besar, bisa 2 kali lipat dari apabila dia jujur. Apabila dia jujur menyampaikan aibnya, di sini memang sama, tetapi ada aib di sini. Karena kadang kita itu kan terkadang kita heran dengan harga barang. Ketika kita membelinya di sana harganya sekian, ketika di sini kok harganya sekian. Dia bilang ini langsung ambil dari pabrik. Nah, ternyata apa yang terjadi di situ ada aib-aib yang memang sengaja pabrik itu kalau bahkan kalau dia mau memberinya pun diberikan, tetapi itu dijual dengan harga yang sangat murah, kemudian dia ambil untuk dia jual dengan harga yang sama di pasar dengan yang sempurna tanpa aib. Kalau seseorang menjelaskan aibnya nggak apa-apa. Ini misalnya ini memang sama, tetapi ini ada cacatnya di sini. Misalnya dia menjelaskan, oh ya nggak apa-apa. Pembelinya tahu, setelah diberitahu dia mengatakan ya udah nggak apa-apa, saya beli dengan harga sekian. Maka nggak masalah. Karena dia jujur, dia menjelaskan aib yang ada. Yang bermasalah adalah ketika dia tahu di dalam barangnya itu ada aib, kemudian dia
tidak menjelaskan itu kepada pembeli, sehingga ketika pembeli telah membelinya, ternyata menemukan ada aib pada barang yang telah diberinya. Jadi syarat untuk mendapatkan keberkahan dari barang yang diperjualbelikan adalah yang pertama jujur, dan yang kedua menjelaskan aib yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Tadi kita katakan hari ini sedikit sekali para pedagang yang jujur, menganggap bahwa dengan berbohong itu bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Padahal tidak seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Keuntungan yang dia dapat itu hanya sebentar saja. Seketika itu banyak orang yang membeli. Sehingga dia seketika itu dia mendapatkan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi setelah para pembeli itu datang sampai di rumahnya, kemudian melihat barangnya, oh barangnya mengecewakan, barangnya ternyata banyak aibnya. Apakah dia besok datang ke tempat dia lagi? Enggak. Hari ini tokonya ramai, besok tokonya ramai, seminggu lagi enggak ada satupun yang datang ke tokonya. Meskipun dia sudah menjual barang-barang yang bagus misalnya, yang enggak ada aib, orang sudah enggak percaya lagi. Orang kemudian enggak datang lagi. Maka dia seketika dapat keuntungan besar dan tidak berkah. Selanjutnya usaha dia, jual beli dia menjadi macet gara-gara ketidakjujurannya itu. Nah, berbeda dengan orang yang jujur dan menyampaikan ada aibnya. Misalnya dia jual buah-buahan, langsung disampaikan, oh ini ada aibnya seperti ini. Ini sudah lama misalnya, ada sedikit yang busuk misalnya. Dia jelaskan. Maka harganya biasanya sekian, saya buat sekian. Dia jujur menjelaskan aib yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Maka memang keuntungannya kecil, karena dia harus menjualnya dengan harga di bawah standar, karena memang ada aib. Tetapi setelah itu orang percaya terhadap dia, orang pun tetap akan datang kepada dia. Keuntungan sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan mendapatkan keberkahan dari pekerjaan dia, yaitu jual beli tersebut. Nah, di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin. Orang yang berdagang, yang dia itu jujur dalam dagangnya, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar bagi pedagang yang dia jujur dalam berdagang. Dan itu menunjukkan sulitnya jujur di dalam berdagang, karena seseorang banyak terbuai oleh keuntungan besar di depan mata apabila dia tidak jujur dalam berdagang. Sehingga pasar pun disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tempat yang paling buruk. Kenapa? Karena di dalam pasar banyak sekali orang yang melakukan kebohongan dalam akad jual beli. Ketika ditanya tentang khairul biqa, Nabi mengatakan khairul biqa al-masajid. Tempat yang paling baik itu adalah masjid. Wa syarrul biqa, dan tempat tanah yang paling buruk di muka bumi ini adalah as-suq, yaitu pasar. Karena di dalam pasar itu banyak para penjual atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli secara tidak jujur. Sulitnya seseorang untuk jujur dalam melakukan jual beli, beratnya seseorang untuk jujur di dalam jual beli,
karena terbayang-bayang dengan keuntungan yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Aisyata qalat. An Aisyata qalat Hindun ummu Muawiyah. An Aisyata saking Aisyah qalat wis dawuh sapa Hindun. Namanya Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Qalat wis dawuh sapa Hindun, siapa namanya? Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ummu Muawiyah, rupane ibune Muawiyah. Kalian tahu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa nama ayahnya Muawiyah? Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan berarti istrinya Hindun. Abu Sufyan suaminya Hindun, istrinya Hindun. Jadi sehingga dikatakan di sini Ummu Muawiyah. Abu Sufyan istrinya namanya Hindun, anaknya namanya Muawiyah. Jadi Hindun itu zauju Abi Sufyan, Ummu Muawiyah, ibune Muawiyah. Li Rasulillahi, maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Aba Sufyana, satemene Aba Sufyan iku rajulun, wong lanang syahihun kang medit. Fahal alayya, mongko ana ta iku ing atase ingsun junahun utawi dosa an akhudha ing yen to jupuk sapa ingsun min malihi saking bondone Abu Sufyan sirran kelawan atau sirran halih sembunyi-sembunyi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khudhi ngalapo sapa sira wadon anti ya sira wadon wa banuki lan anak sira wadon ma yakfiki ing ma ing bondo yakfiki kang nyukupi ing sira wadon bil ma'rufi kelawan bagus. Diriwayatkan dari Aisyah, Hindun istri dari Abu Sufyan, ibunya Muawiyah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku, itu Ummu Muawiyah, Hindun mengatakan suamiku namanya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. Pelit dalam masalah nafkah, syahih. Apakah saya berdosa? Dia bertanya, apakah saya berdosa jika saya mengambil hartanya Abu Sufyan suamiku sembunyi-sembunyi? Ketika dia nggak ada, saya ambil duitnya. Apakah saya berdosa melakukan yang seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ambillah harta atau uang atau harta secara umum yang mencukupi kamu, untukmu dan untuk anakmu dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang dimaksud di sini adalah dalam apabila suami itu pelit dalam urusan nafkah yang wajibah. Dalam urusan nafkah yang wajibah. Misalnya seorang suami dia ada uang, tetapi dia nggak mau ngasih istrinya untuk kebutuhan pokok, makan, minum untuk istri dan anak-anaknya. Ini kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok. Tetapi suaminya nggak mau ngasih, karena itu adalah memberikan nafkah yang wajibah. Itu kan wajib bagi seorang suami. Seorang suami, dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa apa? Berupa yang pertama, makan dan minum.
kebutuhan sehari-hari, makan dan minum, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal yang lengkap sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih dari sisi nafkah yang wajibah. Ada nafkah yang enggak wajibah, yaitu yang lebih dari kebutuhan primer. Misalnya membelikan kulkas atau membelikan TV atau lemarinya misalnya 4, 5 atau meja kursi dan sebagainya. Itu adalah nafkah yang enggak wajib, atau membelikan sepeda motor atau membelikannya mobil, itu bukan nafkah yang wajibah. Konteks dalam hadis ini adalah tentang nafkah wajibah. Kalau ada seorang suami tidak memberikan nafkah wajibahnya kepada istrinya, nafkah yang wajib tadi, yang primer tadi, untuk kebutuhan makan istri dan anaknya, suaminya nggak mau ngasih, padahal suaminya itu mampu, ada duitnya, itu ada, bukannya nggak ada. Kalau nggak ada, suaminya memang kesulitan dalam ekonomi, ya sudah semestinya istrinya itu membantu suaminya, dia ridho bersabar, sehari 2 hari nggak makan ya nggak masalah, misalnya ridho dengan itu agar suaminya nggak berdosa, dia ridho dengan kondisi yang seperti itu. Karena memang suaminya bukan pemalas, suaminya sudah bekerja keras, tapi memang kemampuannya, penghasilannya memang seperti itu. Penghasilannya memang kecil atau memang belum ada penghasilan. Dulu nggak kamu pikirkan ketika menikah dengan dia nggak punya pekerjaan, kata kamu nggak masalah. Yang penting dia orang baik, yang penting dia soleh, yang penting yang penting dia ganteng, katanya. Sekarang setelah menikah, ternyata kamu kesulitan ekonomi, ya kamu harus sabar. Dulu kan sudah kamu putuskan untuk menikah dengan dia dalam kondisi apapun. Kadang seseorang perempuan kan dia nggak berpikir, kadang yang difikirkan hanya pokoknya cinta saja. Kemudian setelah menikah ternyata kesulitan dia dalam ekonomi, ya dia konsekuensinya harus sabar, ridho dengan kondisi suami yang tersebut didukung, suaminya didukung untuk lebih semangat bekerja. Kalau perlu suami minta izin, istri minta izin kepada suami untuk bisa membantu bekerja, membantu meringankan beban suami. Sudah semestinya seperti itu. Ini enggak, yang kita bicarakan ini enggak. Suaminya punya penghasilan, suaminya bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, nafkah yang pokok, tapi dia nggak mau ngasih, dia nggak mau memberikan uangnya untuk kebutuhan nafkah istri dan anaknya yang pokok, nggak mau. Pertanyaannya, apakah boleh istri itu diam-diam ngambil uang suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ambillah sesuai kebutuhan kamu dan anakmu. Artinya apa? Yang diambil adalah yang menjadi hak dari si istri dan anaknya, bukan lebih dari itu. Diambil semuanya sampai habis, misalnya untuk beli mobil lah, untuk beli sepeda lah, untuk beli ini dan itu, diborong semuanya oleh dia, ngambil dari harta suaminya diam-diam, nggak boleh. Tapi untuk membeli beras diambil uang suaminya, karena kalau diminta nggak dikasih, diambil sembunyi-sembunyi untuk beli beras, untuk masak, untuk beli pakaian yang memang sangat darurat dibutuhkan, untuk membayar kontrakan, misalnya rumahnya masih ngontrak, tadi yang punya rumah sudah berkali-kali datang ke sini minta
minta uang kontrakannya, suaminya nggak ngasih-ngasih, udah diambil untuk bayar kontrakan misalnya, atau bayar listrik, sudah ditagih listriknya nggak bayar-bayar misalnya, kalau nggak bayar besok dimatikan listriknya misalnya, maka di situ dia bisa ngambil uang dari suaminya sesuai dengan kebutuhan, meskipun secara sembunyi-sembunyi itu kan mencuri. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi namanya mencuri. Tetapi yang diambil ini yang diambil ini adalah hak dari si istri dan anaknya. Maka itu diperbolehkan. Jika lebih dari itu yang diambil, lebih dari yang dia butuhkan, itu nggak boleh. Atau suaminya itu pelitnya dalam hal yang bukan wajib. Dia bilang, gimana? Tetangga sudah beli TV, sudah beli mobil, sudah beli sepeda motor, sudah beli meja kursi baru. Kita kok suaminya enggak mau ngasih, masih nerima yang jelek, hanya yang lama. Kemudian si istri diam-diam ngambilin sedikit. Lama-lama menjadi bukit, menjadi banyak duit yang dikumpulkannya, tiba-tiba istrinya beli mobil, atau tiba-tiba istrinya beli lemari baru, atau beli kulkas. Alasannya itu duit saya, padahal dia ngambilin dari suaminya sedikit demi sedikit. Itu nggak boleh. Kalau yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bukan untuk keperluan yang nafkah wajibah yang menjadi tanggung jawab dari suami. Hadirin rahimakumullah. Karena itu cari suami yang tidak pelit, ya, yang luman, yang dermawan, yang suka memberi istrinya yang wajib tentu saja, apalagi suka memberikan bonus-bonus kepada istrinya yang banyak duitnya dan suka memberikan bonus-bonus kepada istrinya. Kalau memang nggak mau seperti yang kasus yang terjadi disebutkan di dalam hadis ini. Abu Sufyan sendiri itu beliau juga masuk Islam pada akhirnya, tetapi beliau bukan minal awwalin, minas sabiqin al awwalin, bukan termasuk orang yang akhir. Bukan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathu Makkah. Bukan minas sabiqin al-awwalin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi harus dibedakan ya, mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Jangan sampai ada yang salah faham, setelah ini nanti dia menjadi senang ngambil duit suaminya. Padahal suaminya sudah ngasih, habis ngaji, kemudian duit suaminya diambilin tiap hari untuk ditabung untuk membeli kulkas misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Yang boleh itu apa? Untuk kebutuhan harian, kebutuhan pokok yang nggak bisa tidak harus dicukupi, yang sebenarnya itu hak dari istri, hak dari anak, tetapi suami nggak memberikannya karena sifat pelitnya. Itu yang baru diperbolehkan bagi istri untuk mengambilnya. Karena sesungguhnya dia mengambil haknya, bukan mengambil harta milik suami, tetapi mengambil hak dia yang ada pada suaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syuhu di sini dikatakan syahih itu mirip dengan bakhil, tetapi kalau asyuhu itu yang lebih dari al-bukhul. Jadi asyuhu dikatakan dalam mukhtasar itu ya, asyuhu itu asyad minal bukhul, itu lebih parah dibandingkan dengan bukhul. Al-bukhal bima aujaballah itu juga termasuk perkara yang diharamkan, apalagi asyuhu. Di sini dikatakan syahih, artinya parah banget bakhilnya itu.
Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ani Ibni Abbasin sami'tu. Ani Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Sami'tu was ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapane wong iku sawwara gambar sapa man suratan ing gambar, fa innallaha maka satemene Allah iku yu'adzibuhu nyiksa sapa Allah ing man hatta yanfukha sehingga niup sapa man fiha ing dalam surah ar-ruha ing ruh, walaisa lan ora ana sapa man iku binafikhin wong kang niup ruh fiha ing dalam surah abadan ing dalam saklawase. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggambar suatu gambar. Nah, gambar di sini yang dimaksud adalah gambar yang zuruh, yang memiliki ruh. Menggambar manusia, menggambar binatang, itu yang memiliki ruh. Barang siapa yang menggambar manusia atau binatang, maka Allah akan mengazab dia sampai dia bisa meniupkan ruh pada gambar itu. Dan dia nggak akan mampu selamanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, di dalam gambar tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang haramnya untuk menggambar sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang bernyawa, dengan perbedaan pendapat dari para ulama tentang mana yang diharamkan. Kalau membuat sesuatu, menggambar sesuatu dengan pengertian itu gambar yang mujassamah. Gambar yang mujassamah itu misalnya membuat patung manusia, atau patung harimau, atau patung kuda misalnya. Dia membuatnya dalam bentuk sekira dia bisa hidup apabila dikasih ruh, maka itu haram secara ijma'. Artinya semua para ulama mazhab 4 sepakat kalau yang seperti itu hukumnya adalah haram. Jadi membuat patung manusia, patung binatang dalam bentuk yang sekira dikasih ruh itu bisa hidup, maka di sini hukumnya adalah haram dengan kesepakatan seluruh para ulama 4 mazhab. Sekira hidup itu bagaimana? Sekira hidup itu ya misalnya keseluruhan badan itu ada. Tapi kalau yang dia buat itu kepalanya saja, nggak ada badannya, atau badannya saja nggak ada kepalanya, itu kan nggak hidup berarti. Masa ada misalnya gambar kuda, kepalanya nggak ada, hidup kan enggak. Nah, itu contohnya. Nah, kalau lengkap, sekira jika dikasih ruh itu hidup, kalau itu mujassamah berbentuk patung, maka itu haram dengan kesepakatan seluruh para ulama mazhab 4. Tetapi kalau menggambar di atas kertas atau menfoto seseorang, kalau dulu digambar, dilukis, kalau sekarang difoto langsung asli seperti aslinya. Kalau dulu orang melukis manusia, melukis binatang, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya juga haram. Tetapi ada mazhab lain itu yang membolehkannya. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Maliki itu diperbolehkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang kita orang Indonesia umumnya menggunakan mazhab ini, itu sebenarnya hukumnya adalah haram menfoto atau menggambar manusia.
menggambar, melukis binatang, melukis misalnya kuda, melukis kucing, atau melukis ayam, menggambar ayam. Itu haram apabila dalam bentuk nggak ada, dalam bentuk lengkap sekira apabila diberi ruh itu bisa hidup. Tetapi kalau misalnya enggak, misalnya dia menggambar hanya setengah badan saja, di sini hanya kepala, dada sampai atas, berarti kalau dikasih ruh kan dia nggak hidup, itu diperbolehkan. Atau misalnya ada sebagian orang menggambarnya begini, kalau dia gambar ayam, ini kepalanya, kemudian ini badannya, kemudian antara kepala dan badan itu dipotong. Kalau dari kejauhan itu tidak terlihat kalau dipotong. Tetapi kalau didekati ternyata ada potongan tipis di sini. Artinya kepala dan badannya itu terpisah sebenarnya, tetapi kalau dilihat dari jauh itu seperti utuh. Kalau yang seperti itu tidak haram. Kenapa? Karena jika diberi ruh itu nggak hidup, nggak hidup. Itu ketentuannya, keharaman dalam menggambar dalam mazhab Syafi'i. Karena itu banyak para kiai pada masa lalu itu nggak mau difoto. Mereka nggak mau untuk difoto. Karena memang dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan. Ada juga yang difoto nggak mempan. Ketika difoto karena beliau nggak ridho, nggak memberi izin, maka nggak mempan. Nah, pada masa sekarang kalau nggak foto belum mantap. Nah, kalau pada zaman sekarang, jadi minta untuk foto, sehingga selalu dalam setiap acara ada sesi foto-foto. Nah, kalau nggak ada sesi foto-foto, kayaknya belum sempurna acara itu dilaksanakan. Sebagian seperti itu. Nah, maka kalau kita melakukannya, hendaknya kita jangan lupa untuk niat mengikuti mazhab Maliki, bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka itu nggak boleh. Kita melakukannya, tetapi niatnya kita mengikuti mazhab Maliki, bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh yang seperti itu, foto-foto manusia, foto binatang dan sebagainya. Dalam bentuk lengkap sekira diberi nyawa itu hidup. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah itu dulu juga beliau awal-awalnya tidak ridho, tetapi ketika menyebar banyak fitnah tentang beliau, bahwa beliau telah wafat dan sebagainya, pada akhirnya kemudian beliau ridho untuk difoto, tentu saja dengan mengikuti pendapat yang membolehkannya. Nah, jadi kalau patung itu sudah disepakati keharamannya. Kalau bukan patung, gambar, lukisan, maka ada khilaf di antara para ulama tentang keharamannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada khilaf, maka sebenarnya yang paling selamat itu ya kita jangan banyak foto-foto, kecuali apabila kita membutuhkannya untuk kepentingan dakwah, membutuhkannya untuk kepentingan tertentu yang mendesak. Nah, tetapi di luar itu, apalagi hanya sekedar selfie untuk dipamerkan ke orang bahwa dia itu bergaya begini, dia itu cantik, dia itu ganteng, misalnya untuk pamer-pamer saja. Nah, itu nanti bisa berlipat ya, bisa berlipat dosanya, dosa foto dalam mazhab Syafi'i, atau nanti dosa riya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini fa innallaha yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh. Nanti disuruh untuk meniupkan ruh. Nah, tetapi dia nggak bisa meniupkannya. Gimana? Dia makhluk. Dia tidak bisa meniupkan ruh ke dalam sesuatu yang digambarnya tersebut. Jadi melukis hukumnya bagaimana? Apabila yang dilukis bukan makhluk yang bernyawa, boleh menggambar gunung,
menggambar rumah, atau menggambar sungai, menggambar laut, itu diperbolehkan. Silahkan misalnya untuk dilakukan, bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi profesi melukis bisa-bisa saja, profesi sebagai fotografer silahkan, tetapi yang difoto itu adalah benda-benda atau makhluk yang tidak bernyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.